Dalam perkembangan yang mengejutkan, para penggemar mata uang kripto dan pengamat keuangan, sumber internal menyatakan bahwa P-Network mungkin telah menjalin kemitraan strategis dengan beberapa lembaga keuangan paling kuat di dunia, termasuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF, dan beberapa bank sentral di seluruh dunia. Meskipun rinciannya masih minim dan belum ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan, implikasi dari aliansi semacam itu dapat terbukti monumental bagi masa depan mata uang digital. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk mengimbangi informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan P-Network saat ini menjadi harapan utama bagi para pionir, terutama menunggu konfirmasi langsung yang disampaikan pemilik proyek P-Network berkenaan dengan nilai yang secara sah dan menyeluruh sejalan dengan visi misi proyek P-Network sebagai mata uang digital global untuk tatanan ekonomi global dunia. Saat ini ada berita yang lumayan cukup mengejutkan bagi semua pionir. Jaringan Pi dikabarkan berunding dengan Bank Dunia, IMF, dan bank sentral di seluruh dunia, di mana berita ini bersumber daripada hokanews.com per tanggal 5 April 2025. Sebelum admin lanjutkan, seperti biasa jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai proyek P-Network saat ini tentunya lebih fokus semua tertuju pada nilai Pi yang beredar di bursa. Akan tetapi, hal ini perlu menjadi catatan bagi semua pionir. Keberadaan nilai di bursa adalah sebagai tahap awal, langkah awal yang cukup strategis yang dimainkan oleh Pi Core Team untuk menunjang kemajuan dan peningkatan proyek P-Network untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pionir ke depan. Dalam perkembangan yang mengejutkan para penggemar mata uang kripto dan pengamat keuangan, sumber internal menyatakan bahwa P-Network mungkin telah menjalin kemitraan strategis dengan beberapa lembaga keuangan paling kuat di dunia, termasuk di dalamnya Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF. Meskipun rinciannya masih minim dan belum ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan, namun implikasi dari aliansi semacam itu dapat terbukti monumental bagi masa depan mata uang kripto. Menurut komunikasi internal yang dirahasiakan, P-Network disebut-sebut tengah membentuk aliansi tidak hanya dengan otoritas keuangan global, tetapi juga dengan layanan pembayaran internasional yang nama-namanya saat ini masih dirahasiakan karena sifat negosiasi yang cukup rahasia. Kemitraan ini dilaporkan merupakan bagian daripada visi strategis yang lebih luas yang bertujuan
untuk memposisikan Pi sebagai mata uang digital yang diakui secara global dengan utilitas dunia yang nyata dan penerimaan regulasi. Jika diverifikasi, kolaborasi ini dapat membuka jalan bagi integrasi Pi Network yang mulus ke dalam sistem keuangan utama, yang memungkinkan pembayaran lintas batas, dukungan kelembagaan, dan legitimasi yang selama ini sulit dicapai oleh banyak proyek mata uang kripto. Ini merupakan sebuah langkah maju inklusi keuangan global, di mana Pi Network yang dimulai sebagai aplikasi penambangan seluler eksperimental telah berkembang menjadi komunitas global yang dinamis dengan lebih dari 60 juta pengguna. Tidak seperti banyak proyek blockchain yang berfokus pada spekulan dan perdagangan token. Pi telah menempatkan penekanan signifikan pada pembangunan ekosistem yang digerakkan oleh pengguna, memprioritaskan aplikasi dunia nyata dan teknologi inklusif daripada sekedar sensasi. Penyelarasan strategis dengan lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas Pi, tetapi juga menandakan fase baru dalam evolusi platform. Fase di mana kebijakan kepatuhan dan infrastruktur bertemu dengan adopsi akar rumput. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat potensial dari kemitraan. Misalnya, kepatuhan global dapat memungkinkan Pi berfungsi secara legal di sejumlah ekonomi utama termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Asia. Kemudian, hal ini bermanfaat pula bagi kolaborasi bank sentral, dapat memfasilitasi prosedur KYC yang lebih lancar, peningkatan pengawasan moneter, dan integrasi mata uang lokal. Selanjutnya, dukungan dari layanan pembayaran internasional dapat mempercepat adopsi di kalangan pedagang dan bisnis, termasuk memperkuat penggunaan Pi sebagai mata uang nyata. Sahabat Yasdar, walaupun informasi ini masih cukup rahasia, tapi sinyalnya sudah semakin jelas. Mungkin nama-nama lembaga tertentu masih belum dikonfirmasi. Beberapa analis, komunitas, dan pakar blockchain telah mencatat peningkatan tajam dalam aktivitas pengembangan backend dalam ekosistem Pi, khususnya di sekitar protokol keuangan dan lapisan keamanan transaksi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tim sedang mempersiapkan diri untuk jenis pengawasan regulasi yang menyertai kemitraan tingkat tinggi. Spekulasi tersebut semakin menguat ketika anggota tim inti Pi mengisyaratkan di saluran pengembang bahwa infrastruktur global hampir selesai, dan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana untuk open-minded sepenuhnya berdasarkan kepatuhan yang utuh. Selain itu, percepatan terkini dalam verifikasi, ketahui pelanggan atau KYC, pengujian pasangan perdagangan token Pi dengan mata uang fiat dan mata uang kripto utama, serta pengembangan ratusan aplikasi Pi, ini menandakan ekosistem yang siap keluar dari fase jaringan tertutup. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Berbicara mengenai proyek Pi Network dan masa depan yang layak untuk ditonton, terlepas dari apakah kemitraan ini terwujud seperti yang dilaporkan atau tidak, Pi Network jelas memposisikan dirinya untuk panggung global. Sementara proyek-proyek lain gagal atau tetap stagnan, kemajuan Pi yang tenang namun pasti telah menarik perhatian para penganut kripto dan pengamat institusional. Dengan janjinya akan aksesibilitas, desentralisasi, dan sekarang berpotensi pengakuan kelembagaan resmi,
P-Network mungkin akan segera menemukan dirinya sebagai salah satu dari sedikit mata uang digital yang mampu menjembatani kesenjangan antara teknologi blockchain eksperimental dan kehidupan finansial sehari-hari. Semua mata kini tertuju pada langkah tim inti selanjutnya. Jika pengumuman resmi menyusul, dunia kripto dapat menyaksikan perubahan bersejarah dalam cara mata uang digital dipersepsikan dan digunakan dalam skala global. Di masa lalu, P-Network disebut sebagai proyek fantasi oleh para ahli. Tapi apa yang terjadi saat ini? Ketika P-Network keluar, itu mengungkap fakta bahwa banyak koin di pasar hanyalah spekulasi. Dana lindung nilai besar yang digunakan untuk memanipulasi seperti halnya di banyak kripto lain. Sekarang panik bahwa jaringan Pi tidak berada di bawah kendali mereka. P-Network tidak berada dalam genggaman segelintir orang, para investor yang memiliki kemampuan finansial yang cukup tinggi. Sebenarnya, P-Network tidak membutuhkan pompa yang tumbuh berkat komunitas itu sendiri. Dalam ekosistemnya, Pi tidak memiliki dana investasi manipulatif. Semuanya dibangun oleh komunitas. Tidak ada pelepasan hiu di P-Network. Cukup didistribusikan dari penambang nyata. Tidak ada halaman belakang untuk lembaga keuangan. P-Network ada secara mandiri tanpa persetujuan dari siapapun. Inilah sebabnya mengapa P-Network telah menjadi mimpi buruk bagi mereka yang memanipulasi pasar kripto. Sahabat Yasdar, di sini kita perlu mencermati banyak hal yang senantiasa selalu kita terima, selalu kita dengar dan kita lihat sebagai upaya dan usaha kita untuk menambah wawasan, memahami proyek berskala besar ini untuk kemudian kita mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network. Jalani proses ini dengan baik, biarkan semua kebisingan meramaikan dan melalui media sosial yang kita punya. Anggap saja ini adalah bekalan dan amunisi terbaik menemani perjalanan kita menuju sukses di masa depan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.